Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas amaliyah terbaik kita di bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami dengan Ramadan sampai akhir Ramadan, dan jadikan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi kami untuk beribadah kepadamu, dan terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Jamaah, hari ini kita merasakan salah satu tanda kekuasaan Allah, adanya gempa bumi yang ada di Laut Jawa. Tadi jam 11:22, 6 skala Richter dalam kedalaman 10 km. Kemudian tadi sore jam 15:45 lebih besar, lebih lama, dengan kekuatan 6,5 skala Richter, yang memiliki dampak yang juga cukup besar bagi saudara-saudara kita yang ada di Bawean, Tuban, Gresik, Surabaya, karena masuk dalam wilayah ring 3, artinya dalam keadaan yang perlu ada perhatian serius. Agama kita ngajarkan ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li ghairam minha. Semua itu datangnya dari Allah, karena tidak ada makhluk yang bisa mencipta gempa. Pergeseran lempeng kerak bumi itu Allah yang ngatur, karena Allah yang berkuasa penuh mutlak atas seluruh isi alam bumi, bahkan sampai langit. Jika kita berada di bumi merasakan itu, belum nanti makhluk Allah yang di langit, bisa bintang, bisa meteor, bisa komet, bisa segala macam, yang Allah berkuasa penuh atas semua makhluknya. Maka kita patut berdoa dan mohon kepada Allah agar diberikan kesabaran ketika ada musibah yang menimpa kita, menimpa saudara kita, dan mudah-mudahan ada hikmah di balik musibah ini. Jamaah,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 3441, Nabi bersabda, "Was-shaumu nisfus sabr." Sesungguhnya puasa itu separuh daripada kesabaran. Orang yang menjalankan ibadah puasa, maka dalam dirinya memiliki separuh daripada nilai sabar. Sampai Nabi mengatakan, kalau kita diajak oleh saudara kita orang lain untuk padu, tukaran, atau berkelahi, kita disuruh mengatakan, "Inni shaimun, sungguh aku sedang puasa." Artinya orang yang berpuasa, asyamu junnah, puasa adalah tameng, ada benteng dalam dirinya untuk berusaha menekan hawa nafsu, tidak mengikuti bisikan yuwaswisu fi sudurin nas, agar ia bisa fokus dengan puasanya. Maka Rasulullah mengatakan, "Wassaumu nisfus sabr." Sungguh puasa itu separuh daripada kesabaran. Di dalam riwayat yang lain dalam Sunan Abu Dawud, pada hadis nomor 2073, Nabi juga bersabda, "Asum syahrus sabr." Berpuasalah kamu di bulan Ramadan ini, karena sesungguhnya puasa itu melatih kita menjadi orang-orang yang sabar, termasuk sabar menghadapi pengumuman KPU. Iya Pak, mau apa lagi? Hari ini kita merasakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan ada hikmah yang besar yang diajarkan kepada kita pada saat kita sedang berpuasa. Bahkan NASA, Badan Meteorologi dan Geofisika, itu mengatakan di bulan Ramadan ini akan ada 2 gerhana, gerhana bulan dan gerhana matahari. Ada hikmah apa dalam peristiwa itu? Wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang berkuasa penuh atas seluruh apa yang ada di bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat. Kita tadi kan paling hanya gini aja Pak ya, Bu ya, goyak gini. Di rumah sakit UNER kaca banyak yang ambrol. Di Ngagle ada rumah yang rubuh dekatnya jembatan viaduk. Belum lagi yang di Bawean yang sangat dekat dengan Pulau Bawean, belum lagi yang ada di Tuban yang ada korban jiwa 3 orang, dan belum tahu update terbaru, mungkin besok beritanya sudah mulai muncul. Ini baru sedikit. Saya tadi rapat di PDM itu sempat terhenti karena bersamaan ada anak-anak lomba adzan di aula. Itu keluar semua merasakan fenomena alam ini. Maka orang yang beriman akan menjawab itu dengan mengembalikan kepada Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sabar, karena sabar itu ganjarannya surga. Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 5221, mengambil mensitir pernyataan Allah dalam hadis qudsi, dikatakan fasabru awadatul minhumul jannah. Bersabarlah kamu, karena sesungguhnya sabarmu itu diganti dengan surga.
Allah mengganti kita dengan surga. Suatu ketika bapak ibu-ibu, Rasulullah itu lewat dalam sebuah perkuburan. Ada seorang wanita nangis, orang yang sangat disayangi meninggal dunia. Maka Rasul mengatakan, isbir wattaqullah, sabarlah dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wanita itu tanpa melihat siapa yang berbicara, dia mengatakan, kamu tidak merasakan yang aku rasakan. Andaikan kamu berada dalam posisiku, maka kamu tidak akan ngomong seperti itu. Lalu Rasulullah berlalu, akhirnya ada seorang sahabat bertanya, kamu tahu siapa yang menasihatimu itu? Nggak tahu. Itu Rasulullah. Sontak wanita ini berhenti, lalu mengejar Nabi dan berkata kepada Rasul, ya Rasul, saya sabar. Maka Nabi berkata, sesungguhnya sabar itu letaknya pada yang pertama kali ketika mendapat musibah. Bukan wis kapok, sudah nangis, sudah jerit-jerit, sudah marah-marah, kemudian tidak bisa merubah keadaan, pasrah, lalu ngomong saya tak sabar. Itu namanya kasep. Sabar itu ketika ada ujian. Bahkan dalam riwayat hadis Sahih Bukhari, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia lalu kita ridho ikhlas, surga tempatnya. Hadis Sahih Bukhari. Begitu mulianya sabar, sampai sabar itu menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini Ramadan baru masuk 10 yang kedua, baru pertama. Tadi katanya takmir kalau maghrib Pak gak cukup masjidnya, kalau isya gak sampai separuh. Ya itu di mana-mana Pak. Mengapa kok di mana-mana? Karena Nabi bersabda, ada dua keutamaan orang yang berpuasa, farhotaini. Keutamaan yang pertama, kenikmatan yang pertama yang ia rasakan adalah saat dia berbuka, dan kenikmatan yang kedua saat dia melihat wajah Allah. Maka kalau ada waktunya takjil, terus penuh masjidnya sampai kurang-kurang takjilnya, itu sesuai dengan hadis Nabi. Alhamdulillah, itu sesuai. Karena orang yang berpuasa itu kenikmatan tertingginya saat berbuka. Sampai ada kelompok non-Islam, nonis ya, non-Islam itu ikut-ikut berburu takjil sampai diborong. Mereka merasakan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Ada pasar malam festival Ramadan atau pasar grebek Ramadan. Mereka menikmati. Makanya kita sabar saja. Kalau jamaahnya ini jamaah pilihan ini, mudah-mudahan jenengan terpilih terus sampai akhir Ramadan. Jangan mau dipilih hanya di awal saja Pak, Bu. Kalau sekarang jenengan giat, mintalah keistiqomahan sama Allah. Ketika ada gempa itu harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Ini baru tanda-tanda loh ya. Belum idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau sudah Allah getarkan bumi ini, bahkan ada yang mengatakan sampai 9,2 skala Richter. Tsunami Aceh itu 8,2. Ini 20 tahun yang lalu ya. Sekarang 2024. Ojo di
Gatuk-gatuk no lho Pak. Jangan pakai ilmu gotak-gatik-gatuk ya. Gak ada hubungannya. Tsunami Aceh yang 2004 itu dahsyatnya seperti itu. Korban jiwanya ratusan ribu. Itu sebagai tanda Allah memberikan kita ujian, musibah. Maka sabarlah. Harusnya kita semakin dekat dengan masjid. Jangan kemudian Ramadan sibuk cari parselan, sibuk cari THR-an, sibuk ngurusi lebaran. Apa sose oleh 11 dino bingung riyoyo. Kita ini kira-kira puasa kita diterima enggak? Dalam awal tadi saya sampaikan doanya para sahabat-sahabat Nabi. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallamhu minni mutakabbalan. Doa itu Pak, Bu, dibacanya itu 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan itu tepatnya Rabiul Awal, mereka itu sudah minta sama Allah agar dipanjangkan umur dengan Ramadan, ketemu bulan Ramadan. Sekarang kita ketemu Ramadan. Mereka minta sama Allah ketika bulan Ramadan itu bisa maksimal ibadah. Nah kalau kita sudah ketemu Ramadan lalu ibadahnya nggak maksimal, celaka. Dan mereka minta sama Allah supaya ketika nanti ibadahnya diterima. Minta diterimanya ibadah itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Kita ini kan, sudahkah kita minta kepada Allah dalam setiap sholat kita agar Allah menerima amal ibadah kita? Jangan-jangan kita sholat, kita puasa, kamin sho'imin, berapa banyak orang yang berpuasa laisa siyamu, tapi dia tidak mendapatkan hakikat puasa itu kecuali ilal ju'wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Dan sehingga malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka orang ketika Ramadan berlalu darinya, dia belum dapatkan ampunan Allah, maka neraka tempatnya. Padahal Ramadan sejak awal itu disebut bulan maghfirah. Sampai kapan? Sampai akhir Ramadan, 30 hari. Lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah, ada yang salah dalam dirinya. Maka mumpung ini masih kurang 19 hari, ayo kita maksimal. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk hidup kita. Kita ini mau taat itu ketika dikasih musibah atau ketika dalam keadaan lapang. Jangan-jangan kita panggil Allah itu ketika kita dalam keadaan sempit, sudah ketindihan rumah, kena banjir, kena musibah, baru ingat Allah. Ta'udzubillah. Pada saat sekarang inilah kita harus ingat Allah, dekat dengan Allah. Baru dikasih tanda sedikit, belum ada musibah yang merugikan harta kita sekarang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan fid dunya wal akhirah. Maka oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah, bisabri, dengan jalan kesabaran, wassalah, dengan menegakkan, mendirikan salat. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sudah gak usah bingung dengan urusan presiden, move on, sudah selesai. Sekarang yang kita pikirkan diri kita, selamat enggak kita nanti terhadap hisabnya Allah? Selamatkah kita nanti dalam saat kita di liang kubur? Selamatkah kita nanti pada saat kita di yaumil mahsyar? Ayo ibda binafsik. Babah sing dadi presiden sopo terserah. Rasulullah menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin kita walaupun dia tidak kita sukai. Hadis sahih Bukhari, hadis nomor 6531. Ada 4 hadis dan seterusnya. Perintahnya sama,
taat sama pemimpin walaupun tidak kita sukai. Bahkan ketika pemimpin itu mengambil harta kita, memukul kita, kewajiban kita tetap taat. Biar dia diurusi Allah yang menguasai seluruh alam. Urusan kita cukup dengan Allah. Kecuali terkait dengan perintah maksiat, la ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Saya kira itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjaga kita, dan kita diberikan kebaikan, dijauhkan dari segala musibah dan bencana, dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.